ke aku apa. Aku rela kayak aku dibanting-banting, aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Terus ada yang suara ketawanya itu kan? Iya, yang ada suara ketawa. Kamu tahu siapa yang videoin itu? Kalau dari sahabatnya sih, pacarnya ini ya. Sahabatnya ini bisa dapat video ini gimana? Dari pelakunya yang ngirimin ke temennya. Sendiri yang videoin, dia sendiri yang sebarin? Yang kirim, iya, ke dia temennya. sendiri yang melakukan Iya. penganiayaan. Dok, apakah lambung? Tidak. Dok, kalau lebam-lebamnya ada. Tapi yang parah ini di bagian tangan kanan, di bagian perut gitu, pas dibuka ada darah banyak gitu, pendarahan di perut gitu. Yang bikin aku sedih gitu ya, waktu itu juga aku bikin story sama dia, udah lama nggak pulang, kata dia. Akhirnya aku disamperin, yaudah yuk pulang, yaudah bawa aku pulang gitu. Sekarang aku bener-bener bawa dia pulang gitu kan, tapi dianya udah nggak ada. Itu yang bikin aku kayak, ya ampun, kayak kok bisa sih kayak gini? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga korban pembunuhan dan penganiayaan yang kemarin beritanya juga sempat viral yang terjadi di Surabaya. Ada Vika dan Kiki. Hai. Vika ini adalah adiknya almarhumah Dini ya. Kalau Kiki ini adalah sepupunya Ya, gitu sepupu. yang memang mengikuti sekali dan bahkan menjemput jenazah Betul. korban di Surabaya gitu ya. Betul. Dan kali ini tinggalnya di Sukabumi. Ya, di Sukabumi. Ini berita ramai ya, sudah ada tersangkanya. Tersangkanya adalah pacar korban gitu yang juga diketahui adalah anak seorang anggota dewan gitu. Dan karena kasus ini sang ayah itu kemudian diberhentikan begitu ya. Nah, kemarin baru-baru ini juga sudah digelar rekonstruksi pada saat kejadian begitu ya. Boleh cerita lagi nggak ini mungkin ya, baik dari keluarga Vika maupun dari Kiki. Kalian tuh dengar kabar pertama kali itu siapa yang ngabarin, terus apa beritanya? Waktu pertama ngabarin tuh yang sahabatnya almarhum itu, yang WhatsApp, DM. DM Instagram kan ke kakak saya yang di rumah. Cuman kan karena kita beda rumah kan, dia tuh telepon ke aku yang di rumah gitu. Telepon katanya sambil nangis, ini Dini meninggal katanya gitu. Aku kan shock ya, langsung siapa Dini mana meninggal gitu. Ini Dini, si Dini meninggal gitu. Terus aku langsung bilang ke bapak sama mama, langsung kan pada histeris ya, sama anaknya juga pada nangis gitu. Jam 6 pagi. Aku bacanya. Kamu baca jam 6 pagi? Di teleponnya. Cuman dia dapat DM-nya jam 5 lah, sekitar jam 5-an gitu. Jam 5 pagi? Jam 5. Itu di tanggal 4 itu ya? Tanggal 4. Tanggal 4, karena almarhumah itu diketahui meninggal di tanggal 4 juga. Tapi sekitar pukul 1 dini hari gitu ya. Tapi pada saat ada yang ngasih tahu nih, sahabatnya almarhumah kasih tahu, itu diinfokan nggak meninggalnya karena apa? Karena serangan jantung katanya. Makanya dari situ kayak, kalau mungkin yang orang lain tuh kayak oh ya kali, tapi kan oh ya meninggal gitu, udah gitu cukup. Dia waktu itu sempat bilang kayak gini, mama ya tuh gimana caranya aja biar dia bisa pulang, minta bantuan pacarnya. Aku bilang gitu, minta bantuan pacarnya atau teman-temannya aja lah gitu, kirimin pokoknya jenazahnya harus dibawa ke Sukabumi, aku bilang gitu. Nah terus dari situ kan yang katanya jantung itu kan. Nah itu kan tahu dari sahabatnya, nah mungkin sahabatnya juga kan tahu dari orang lain, belum pasti juga. Itu aku berangkat kerja sih, jadi kurang tahu juga kelanjutannya kayak gimana. Jadi akhirnya yang menghubungi Kiki. Nah kalau dari aku itu jam 9 pagi, nenekku ke rumah sambil nangis-nangis, udah histeris, bilang kalau Dini udah gak ada. Nah di situ aku nggak pikir panjang, aku langsung cari kontak pacarnya di Instagram. Si tersangka ini ya? Iya, aku DM gitu. Aku saudaranya, terus aku minta nomor WhatsApp kamu karena aku pengen tahu nih pastinya gimana gitu. Terus langsung dia kasih, terus aku telepon. Terus aku tanya,
Dini gimana? Udah nggak ada. Kenapa? Aku bilang tuh, yaudah nih kamu ngobrol aja sama polisi. Itu aku langsung ngobrol sama pak polisinya. Pak, gimana? Dini udah nggak ada. Iya kak, ini keluarganya kapan bisa kesini? Ini boleh segera diambil gitu kan. Terus kenapa? Aku bilang meninggalnya. Nah polisinya bilang sakit lambung. Oh ya udah, titik. Oh ya udah aku siap-siap matiin. Terus nenekku, terus gimana ini ke Surabayanya? Ya udah nenek sekarang pulang, aku siap-siap kita berangkat ke Surabaya. Naik apa kalian ke Surabaya? Dari Sukabumi kita pakai yang khusus untuk ke bandara, terus kita naik pesawat. Gitu itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Terus gitu. nyampe di Surabaya? Nyampe di Surabaya tuh jam 7-an. Jam 7. Jam 7 iya. Malam ya? Iya, malam. Terus dari situ sepanjang perjalanan ternyata banyak yang Ngirim ngirim informasi. Itu kayak dari siapa aja? foto video itu dari sahabatnya yang ngabarin ke adeknya. Yang waktu Mungkin itu. dia tanya siapa yang pergi terus minta nomorku. Nah dari situ kita kontekan. Apa yang dikirim ke kamu? Foto apa? Pertama kirim video foto dulu. Foto almarhum yang lagi tergeletak di basement. Dan karena itu fotonya dekat, jadi kelihatan di badannya udah banyak lebam. Kayak di paha, di tangan gitu. Nah terus selama perjalanan ya udah pokoknya kamu nyampe dulu aja ke sini gitu, nanti lihat dulu. Terus nggak lama dia kirimin juga video yang viral itu. Yang mana tuh yang di basement juga? Ya yang di basement juga yang udah dikelilingin sama security. Nah itu kan dia masih agak gerak-gerak kan kalau di situ kayak gitu. Terus ada yang suara ketawanya itu kan? Iya yang ada suara ketawanya. Kamu tahu itu. siapa yang videoin itu? Nah kalau dari sahabatnya sih pacarnya ini ya. Si tersangka ini? Si tersangka ini yang ngevideoin si pelaku ini. Dan sahabatnya ini bisa dapat video ini gimana ceritanya? Setahu aku sih dari pelaku sendiri? Dari pelakunya yang ngirimin ke temannya. Jadi teman ke teman, tapi dari pelakunya dapetnya gitu. Dia sendiri yang videoin, dia sendiri yang sebarin. Yang kirim, iya ke dia temennya. sendiri yang melakukan penganiayaan. Iya, kayak gitu. Terus aku selama perjalanan ini aku udah dapet info, aku koordinasi dulu sama saudaraku di rumah, keluargaku di rumah, maksudnya kakaknya dia, gitu. Aku bilang, aku dapet foto Dini yang badannya lebam-lebam, gitu. Apa yang berkecamuk di benak kamu tuh ketika taunya kan informasinya sakit jantung, asam lambung, tiba-tiba dapat foto kayak gitu? Aku selama perjalanan ini yang aku khawatirin adalah nenek aku. Karena nenekku juga lagi sakit kan. Jadi aku bawa orang sakit untuk mengambil almarhum gitu. Jadi yang aku pikirin, aku takut dianya stres, aku takut dianya jadi beban. Jadi aku kontekan dulu sama keluargaku di rumah. Aku bilang, ini ada foto yang memperlihatkan banyak lebam dan lain-lain. Sepertinya ini meninggalnya bukan karena jantung ataupun lambung. Seperti yang diinformasikan sebelumnya. Terus aku bilang gini, ini kalau aku laporin gimana? Nah, terus kata kakaknya dia, ya udah gak apa-apa. Sekarang lihat dulu aja kondisi almarhum seperti apa di sana. Kalau memang seperti yang dalam foto ini, laporin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan pada saat itu juga sempat sudah ada keterangan dari pihak kepolisian gitu ya, yang ada di media gitu. Betul. Kamu juga terima itu? Nah, kebetulan aku kan chat-chatan terus sama sahabat yang ada di sana. Nah, sahabatnya menginfokan kalau di Surabaya ini udah rame banget gitu. Terus udah ada rilis dari salah satu artikel yang bilang kalau almarhum ini sakit lambung dan di badannya tidak ada luka sama sekali gitu. Itu juga ada screenshotannya aku punya gitu. Terus aku bilang, hah kok bisa? Ini loh foto yang aku punya, yang aku lihat nggak seperti itu, nggak kayak gitu gitu. Jadi di situ aku nggak banyak pikiran, aku tetap tenangin diri aku karena kalau aku panik juga nantinya aku takut gimana-gimana ke nenekku kan, karena aku bawa nenekku juga gitu. Jadi yang ada dalam pikiran aku yang penting sekarang aku sampai dulu di sana, udah nyampe sana, kita udah misalkan udah tahu almarhum bener-bener seperti apa gitu, kita tindak lanjut. Jadi kamu menjemput almarhumah pada saat itu ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit. Nah tapi karena memang udah dapat video itu, udah dapat foto, jadi pas datang tuh aku langsung laporan ke Polres. Oh jadi kamu nggak langsung ke rumah sakit, langsung ke Polres? Iya, karena aku bilang ke sahabatnya ini,
udah pasti kan ini istilahnya udah ada foto, udah ada video gitu, barang buktinya udah ada lah ibarat kata gitu. Ya udah langsung aja pas datang aku langsung pergi ke Polres. Ini nenek kamu di mana? Nenekku sama aku diajak. Aku ceritain, tapi aku pelan-pelan ceritanya Kak. Astaga. Aku bilangin, Nek, ini ada informasi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Terus kata nenekku, oh ya udah kalau nenek gimana baiknya aja. Karena nenekku tuh nggak mau, maksudnya nggak mau banyak pikiran juga karena lagi sakit kan. Pokoknya nenek mah gimana Kiki aja gitu. Kamu laporan, kamu nyampe jam 7 di Surabaya. Iya, Kamu langsung bikin ke laporan. Polres, Sampai iya. jam berapa tuh kamu selesai bikin laporan? Setengah 12 malam. Non-stop tuh ya? Non-stop. Nah, habis setengah 12 malam itu bikin laporan, langsung kita ke rumah sakit. Di rumah sakit? Terus? Langsung kita ke rumah sakit untuk minta otopsi gitu. Karena daripada beritanya simpang siur kemana-mana, terus aku juga nggak tahu kejelasan ini saudaraku meninggalnya kenapa, dan aku juga harus membawa informasi yang valid kepada keluargaku di rumah. Karena keluarga di rumah kan kontaknya sama aku gitu. Gimana keadaannya di sana, udah sampai mana, terus udah lihat belum dan lain-lain. Kamu udah gitu. lihat langsung pada saat itu? Aku kebetulan waktu itu aku nggak lihat awalnya karena memang harus langsung otopsi. Aku bilang aku mau lihat dulu, tapi kata pihak rumah sakit nggak bisa dilihat karena sudah mau otopsinya udah jalan. Oke. Gitu. Jadi kamu lihatnya kapan? Setelahnya. Setelah diotopsi? Iya, setelah otopsi. Nah, setelah otopsi aku baru lihat, tapi di situ aku langsung minta ketemu dokter. Oh. Terus apa Ya, kata karena dokter? kalau dokter nggak bisa bohong dong, dia udah Iya. punya sumpah dan lain-lain kan. Ini kamu datang ke rumah sakit langsung otopsi, tapi Iya. kamu nggak melihat si tersangka itu tuh? Enggak. Gitu. Aku nggak ngelihat sama sekali. Itu otopsi itu sampai jam 4 Pagi. Kamu juga nungguin itu sama nenek kamu di situ? Nungguin dong. Astaga, nggak tidur. Nggak tidur sama sekali Kak. Itu bener-bener nggak bisa tidur. Kita ditidurin juga ya nggak bisa tidur sama sekali. Nenekku pun sama. Oke. Dia tuh sampai yang kayak, ayo cepetan kita bawa pulang. Sabar nih, sabar. Ini masih berproses gitu. Sabar, tenang gitu. Ntar kita pulang kok gitu. Karena nenekku juga udah kayak kasihan, harus cepet-cepet dimakamin gitu. Nanti kelamaan kasihan dianya, iya nih sabar gitu. Kita berproses dulu, tunggu gitu. Jadi pagi mungkin baru kita bawa. Langsung? Itu pulangnya kita sekitar jam 4, jam 2 gitu, jam 2 siang sih. Jam 2 siang? Ya karena prosesnya lumayan lama. Iya, terus kan udah selesai nih, terus kamu mau ketemu dokter dulu? Iya, aku ketemu dokter apa dulu. keterangan dokter? Nah, setelah pagi itu aku nungguin dokter dulu lama juga, terus kutanya, ketemu lah sama dokternya, kutanya, dok, ini almarhum meninggalnya kenapa? Yang pertama kali aku tanyain, apakah meninggalnya karena penyakit jantung, serangan jantung gitu. Dan yang kedua, apakah karena lambung? Karena di benak aku cuma 2 Kak. Statement yang udah ada di artikel ini dan yang dibilang sama pacarnya lewat telepon dan sahabatnya yang nge-DM itu. Karena aku juga langsung tanya kan ke adenya tahu dari mana, terus dikirimin screenshotannya gitu dari DM gitu. Makanya yang pertama kali aku tanya itu adalah, dok apakah serangan jantung? Tidak. Dok apakah lambung? Tidak. Nah gitu. Terus karena aku udah tahu ada pemukulan, terus aku kan udah lihat jenazah juga, ada luka di kepala. Terus ku tanya, dok, kalau luka di kepala itu apa? Oh iya ada luka di kepala, tapi ini tidak menyebabkan kayak kematian, geger otak gitu atau pecah darah di kepala, itu gak ada. Jadi luka luar ya? Ya luka luar aja. Terus aku tanya, dok kalau lebam-lebamnya ada lebam-lebamnya gitu di bagian tangan, kaki gitu ya. Terus tapi yang parah ini di bagian tangan kanan, kata dia gitu. Terus ini di bagian perut itu pas dibuka ada darah banyak gitu, pecah pembuluh darah di perut gitu. Karena ditendang. Pendarahan di perut gitu. Ya mungkin bisa jadi karena ditendang. Gitu, karena aku tanya ke dokter, tapi ya pas dibuka gitu darah keluar banyak kata dokter gitu. Cuman ini saya harus tetap menunggu hasilnya keluar, uji labnya. Hasil labnya? Iya, hasil labnya keluar. Terus kutanya, terus kapan dong keluarnya? Bisakah sekarang? Karena aku juga penasaran dong.
aku nanti ke keluarga aku bilang apa, Ditanya bilang apa, aku ngejelasin apa, kan harus jelas gitu. Terus kata dokternya nggak bisa, ini bisa nunggu 2-3 minggu untuk keluar hasil otopsi gitu. Jadi nanti statement saya juga mungkin bisa berubah ketika hasilnya sudah keluar gitu. Tapi untuk sekarang setelah menjalani pemeriksaan ya seperti yang tadi saya jelaskan kata dokternya gitu. Kalau kita baca di artikel-artikel kan memang sepintas kita lihat kronologinya gitu ya. Almarhumah ini mengalami tadi dipukul pakai botol di kepala, kemudian ditendang perutnya, itu mungkin yang menyebabkan pendarahan. Ada patah juga beberapa tulang ya, bagian atas, bagian bawah dan juga rusuk gitu kan ya. Sempat terseret juga gitu dan terlindas kendaraan gitu ya. Ada hal lainnya apa? Ada bekas-bekas lain yang pada saat otopsi itu terlihat dan belum ada di artikel? Ada bekas di leher? Kalau aku sih yang aku tanya ke dokter cuma itu aja sih. Cuma itu aja? Cuma itu aja. Oke. Dah, akhirnya kamu bawa pulang nih? Gitu? Iya, akhirnya aku bawa pulang pakai ambulans itu sampai jam 4 pagi. Dan jam 4 pagi yang bikin aku patah hati lagi, anaknya udah nungguin untuk menjemput almarhum gitu. Karena dari jalan raya ke rumah tuh harus jalan kaki lumayan, agak jauh gitu. Jadi aku pikir kayak, ini anak kenapa nggak tidur gitu. Tapi karena mungkin dia ngerasa, ya ini mama aku, jadi dia tungguin. Itu yang bikin aku kayak, aduh sakit banget pas turun dari ambulan. Ya Vika, kamu kan adiknya almarhumah gitu ya. Tahu almarhumah itu udah meninggalkan rumah dari sejak umur 16, jadi sekitar 11-12 tahun sudah. Nggak pernah pulang sama sekali? Nggak pernah sih. Dan anaknya itu terakhir ketemu sama ibunya dari umur berapa? Umur 4 bulan dari bayi. 4 bulan dari bayi. Jadi gimana ketika kalian memberitahu anak ini bahwa ibunya udah nggak ada? Ya kan waktu pagi itu kan, waktu nelpon tuh kayak aku juga kayak ya langsung refleks gue kan bilang, ini meninggal deh, kan denger gitu. Dia langsung mau sekolah, bangun tidur kan langsung ikut nangis aja gitu, nangis. Kayak mamanya tahu mamanya gak ada gitu, cuma nangis. Tapi kan bertanya-tanya juga kan kayak meninggalnya kenapa, tapi ngelihat sekarang kayak udah viral, terus beritanya udah naik kan, udah ada di berita di mana-mana. Mungkin si anak juga udah ngerti, cuman gimana ya, gak banyak tanya aja sih, cuman kayak suka bilang gini kayak jahat katanya gitu, jahat gitu sih, suka bilang jahat ya gitu. Cuman yang namanya anak kecil kan pikirannya belum sejauh kita ya, kayak benar-benar yang mendalam gitu sedihnya. Kalau anak kecil kan kayak oh ya tahu gitu meninggal udah aja gitu. Ya, kamu nggak, ya dia belum bisa lebih banyak mengekspresikan kata-kata. Gitu. Tapi kamu sendiri sebagai tantenya gitu ngelihat gimana dia pada saat ketemu ibunya tapi sudah jadi jenazah gitu. Ya sedih banget lah. Sedih banget sih maksudnya. Kayak apa dia? Dia gimana? Gimana? Anak itu gimana? Ya kan waktu jenazah datang aja dia kan langsung nangis kan, yang kayak ada di videonya kan kayak nangis sesegukan gitu. Soalnya kan emang suka cerita kan, biasanya kan dia kalau ada apa-apa suka minta ke ibunya gitu, kayak pengen apa-apa gitu. Makanya waktu itu juga waktu waktu lagi dimakamin kan, dimakamin tuh dia sempat bilang kayak Bibi kan manggilnya kayak Bibi gimana nanti gak bisa minta ini itu lagi katanya gitu, gak bisa minta apa-apa lagi, terus harus minta ke siapa lagi, dia bilang gitu. Ya udah gak apa gitu kan, nanti ada Bibi ada nenek gitulah, bilang gitu aja. Jadi almarhumah ini walaupun pergi jauh dari rumah itu selalu ya memberi perhatian juga ke anaknya. Iya, dia tetap ingat sama anaknya gitu. Apa kan kayak beli segala macam kebutuhan anaknya lah, kayak anaknya minta pasti gak ngasih gitu, ngasih aja meskipun telat kadang ini ya gitu. Itu sedih banget ya. Kamu kan setahun yang lalu? Iya, tahun lalu aku ketemu bulan Maret. Ini kalian sama sekali keluarga belum pernah, dari sejak dia keluar rumah itu belum pernah ketemu secara langsung, tapi teleponan? Iya, yang terakhir ketemu tuh cuma aku doang. Kamu doang? Karena aku samperin ke sana kan. Kamu samperin ke sana? Iya, aku samperin ke sana. Kenapa kamu waktu itu memutuskan untuk nyamperin ke sana? Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan ke Bali, terus aku pikir kayak Bali Surabaya perasaan deket deh. Terus aku kayak aku sama almarhum nih kayak temenan dari kecil lah ibarat kata gitu. Yang main kemana-mana, kalau di rumah gitu ya, di mana-mana sama dia berdua gitu. Jadi memang kenangan masa kecil aku tuh sama dia. Makanya
Pas aku main ke Bali, ke Surabaya deket, sekalian lah main. Karena aku tahu dia ada di Surabaya, ya udah aku samperin, aku tanya, aku WhatsApp itu, kamu di Bali apa di Surabaya sih? Aku di Surabaya. Ya udah aku samperin ya, aku main ke situ, aku pengen tahu. Ya boleh kamu kesini aja. Udah lah, langsung aku samperin ke sana, ketemu di sana. Terus kamu kan juga sempat bikin ada konten TikToknya itu ya? Iya, aku bikin story gitu karena yang bikin aku sedih gitu ya. Waktu itu juga aku bikin story sama dia. Udah lama nggak pulang, kata dia. Akhirnya aku disamperin, yaudah yuk pulang, yaudah bawa aku pulang gitu. Yang bikin aku sedih kayak sekarang aku bener-bener bawa dia pulang gitu kan, tapi dianya udah nggak ada. Itu yang bikin aku kayak, ya ampun, kayak kok bisa sih kayak gini, nggak kepikiran kan gitu bisa aku bener-bener bawa pulang dia, tapi pulangnya ke tempat terakhir gitu. Bener-bener aku udah nggak bisa ketemu dia lagi. Kamu lihat wajah almarhumah? Aku lihat dia tuh kayak tidur ya. Kayak tidur gitu. Sama nenek juga waktu pertama kali lihat, diusap mukanya. Itu kayak, ya ampun nenek gitu. Nenek sabar ya, aku bilang gitu. Nenek yang kuat. Kalau aku udah lemes Kak. Aku pertama kali lihat almarhum udah lemes banget kayak, kok bisa sih saudara aku meninggalnya kayak gini gitu. Kayak dijahatin orang gitu. Kayak, duh aku udah gak sanggup banget. Aku sampai, Kak, ayo mau lihat lagi nggak? Aku udah nggak sanggup, aku udah nggak bisa, aku udah nggak mau lihat. Karena aku inget kecilnya sama aku gitu yang main apa. Terus sempat ketemu, kita sempat main, makan bareng gitu kan. Sekarang aku ketemu lagi dia udah gak ada gitu. Jadi kayak, sakit banget hati aku. Lagi kamu dikirimin foto-foto, video gitu ya. Dan ada voice note juga itu juga. Ada voice note. Bener kan aku bilang kan kok, sekarang aku berantem sama BDE ku. Aku gak tahu salah apa. Aku tetap diberantem sama BDE ku. Aku gak tahu salah aku apa, tapi dia tetap berantemin aku itu. Kenapa aku dari tadi kayak nggak mau kamu ngajakin dia minum. Soalnya ya kayak gini. Aku rela kayak aku dibanting-banting aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Dan ya sepanjang perjalanan kamu mendengar itu. Iya, sepanjang perjalanan. Apalagi waktu perjalanan pulang gitu ya, aku lihat udah ada di berita di mana-mana. Itu juga bikin aku kayak, aduh nanti di rumah gimana? Udah pasti banyak orang yang datang ke rumah. Itu salah satu pikiran aku kayak, aduh udah pasti banyak wartawan nih gitu. Karena memang di rumah sakit pun waktu itu udah ada wartawan. Oke. Dan berita ini kan viral gitu ya. Iya. Ada di Lambetura itu dari tanggal berapa ya? Kan ini meninggal tanggal 4 gitu ya. Rame kemudian diposting lagi sama Bang Hotman. Kak, ini kalian sendiri juga nggak tahu kenapa itu video bisa sampai viral di. Iya, aku juga nggak tahu sih. Karena memang kebetulan kalau dari keluarga kita masih kayak berduka. Jadi kita sama sekali nggak ngurusin sosmed, Kak. Aku tuh di sosmed aja aku cuman kayak posting-posting untuk ngasih tahu keluarga aja. Aku udah sampai mana, aku di mana, kayak gitu-gitu aja. Aku sama sekali nggak kepikiran bahwa kasus ini bakal bener-bener se-Indonesia tahu gitu. Gitu. Karena kamu sempat diinformasikan bahwa dari temannya bahwa ini di Surabaya udah ramai banget, beritanya udah ramai banget. Pada saat kamu ada di kota Surabaya itu, kamu sempat memperhatikan nggak itu berita juga udah ramai di media sosial atau ada perbincangan soal itu? Itu udah dikasih tahu sama sahabatnya almarhum bahwa ini beritanya di mana udah ada nih, udah ada yang di TV juga kalau nggak salah udah ada, tapi TV lokal. Ya TV lokal. Terus aku bilang, ya gimana dong nanti pasti banyak orang dong yang nyari, aku bilang gitu. Dan memang pas aku datang ke rumah sakit pun udah ada yang nunggu, ya wartawan udah ada. Cuman aku bilang, maaf ya Kak, kita lagi berduka nggak bisa wawancara gitu, karena aku juga lihat kondisi nenekku yang lagi sakit, dia udah capek perjalanan, butuh istirahat. Aku juga lihat teman-temannya almarhum ada beberapa, karena mereka juga nungguin katanya sampai subuh. Terus aku bilang maaf banget, bukannya nggak mau nemuin, tapi aku harus jaga kondisi nenekku. Aku takut nenekku kenapa-kenapa juga gitu. Jadi pada saat kejadian ini nggak ada dari teman-teman almarhumah yang ada di sekitar almarhumah pada saat itu di tempat karaoke atau di? Itu paling yang ada di KTV-nya aja teman-temannya itu. Oh, jadi
pada saat lagi bareng-barengnya, Iya. terus di luar ketika ada keributan dia dipukulin. Udah pisah itu mereka. Udah pisah. Jadi yang ada di dalam tuh berlima gitu apa berenam gitu aku lupa. Oke. Kamu bilang bahwa di Sukabumi pun ternyata tiba-tiba berita itu juga sudah sampai gitu. Iya. Itu di hari apa kamu udah mulai baca berita? Tanggal 5 deh. Tanggal 5 waktu itu kan aku nggak buka HP ya, nggak buka HP. Pokoknya aku buka HP tuh sekitar abis maghrib tuh waktu lihat masuk apa sih akun Instagram dari Sukabumi, kayak Sukabumi itu kayak gitu kan, berita-berita kayak gitu. Akun-akun Instagram yang khusus orang-orang Sukabumi Ya, gitu. waktu aku lihat langsung ada kan beritanya muncul, wah udah nyampe Sukabumi gitu. Terus itu dipostingnya 2 jam kemudian, berarti jam 4-an ya. Gak lama itu kayak ya banyak yang ini semakin naik. Terus tiba-tiba waktu perjalanan dari Surabaya ke Sukabumi ya, Sukabumi, itu semalaman tuh udah banyak wartawan nungguin tapi bukan di depan rumah sih, lebih tepatnya di gang muk rumah. Itu tuh ada yang ngelaporin katanya di bawah banyak wartawan sama polisi gitu bolak-balik kayak nungguin jenazah pulang gitu. Wah emang serame ini gitu kan, Mas bertanya-tanya sih. Masih bingung ya. Pada saat itu kalian tahu nggak sih siapa pacar almarhumah ini? Seorang apa gitu pacar almarhumah? Enggak sih, sama sekali. Bahwa dia anaknya seseorang? Enggak. Enggak. Dari keluarga sendiri tuh nggak pernah tahu, bahkan namanya aja nggak tahu, apalagi tahu dia anak anggota anggota dewan kan. Nggak pernah tahu. Cukup tahu dia dari akun TikToknya kan pernah lewat gitu, kayak yang tadi yang Ainer Chill itu kan. Cuman tahu oh ini muka cowoknya gitu. Oh katanya dia juga nggak pernah cerita. Cuman cukup cowok aku baik udah aja gitu. Bilangnya gitu aja nggak pernah dia ada cerita-cerita kayak dia gimana temperamen apa enggak sih. Jadi di sosial medianya kelihatannya manis-manis aja gitu. Iya, kalau beda cerita lagi kayak kalau ke kan beda kan ya kalau ke teman yang sepupu yang udah kayak bestie. Iya, maksudnya kayak lebih terbuka dibanding ke keluarga sendiri gitu. Jadi lebih terbuka. Kalau aku tuh tahu mereka deket dari bulan Mei. Pada saat kamu datang ke Surabaya dia belum jadian? Dia belum punya pacar itu. Belum punya pacar? Belum punya pacar. Karena aku tanya kan, mana pacarmu? Nggak ada, aku sendiri aja, kata dia gitu. Terus di bulan Mei itu aku lihat story WhatsApp. Dia posting sama cowoknya itu. Terus aku tanya, wih pacar baru nih? Enggak, kata dia, masih PDKT. Nah, tapi setelah postingan itu aku udah sering lihat bareng gitu. Tapi yang aku lihat tuh ya cuman kayak kalau mereka nongkrong bareng, makan bareng, jalan-jalan, nonton. Dia juga nggak cerita bahwa dia tuh siapa, ketemu di mana, kerja enggak apa? Enggak cerita, enggak banyak cerita juga. Aku taunya tuh malah dia di Jakarta, aku cuman taunya si cowoknya ini. Karena sering bolak-balik Jakarta Surabaya kayak gitu. Taunya kamu kalau bapaknya itu anggota dewan kapan? Kalau selentingan dari teman-temannya sih kalau aku. Jadi sahabat dekatnya ada yang bilang kayak ini tuh dia tuh sebenarnya anak adalah gitu. Wah masa? Karena nggak pernah cerita juga gitu. Tapi aku kayak nggak kepikiran gitu Kak. Karena saat itu kayak cuman terima cerita aja gitu. Ketika kamu tahu bahwa tadi informasi awalnya dia serangan jantung, dia ada asam lambung, sudah ada keterangan gitu yang muncul di media tentang penyebab kematiannya. Padahal juga ada informasi bahwa dia tergeletak, ada memar-memar. Itu ada rasa khawatir nggak bahwa, wah kok khawatir, takut bahwa ini tidak akan diusut secara benar gitu? Kekhawatiran pasti ada, karena ya aku juga siapa sih gitu kan. Misalnya niatku cuman datang untuk bawa almarhum terus pulang, nggak banyak pikiran yang lain-lain. Tapi aku sekarang istilahnya keluarga harus menghadapi proses hukum yang pastinya panjang, rumit, dan bakalan banyak tekanan. Jadi aku juga nggak bisa bayangin ini sih. Karena sebelumnya nggak pernah terpikir sama sekali. Ini ada beberapa postingan almarhumah ya, salah satunya. POV sama dia, inner child kamu keurus. Nah itu juga jauh sebelum ada kasus ini pun aku udah pernah lihat di FYP TikTok gitu kan, ngeliat oh ini pacarnya tuh, oh mungkin sebaik itu gitu, aku sampai mikir kayak oh sebaik itu loh gitu. Apa sih inner child-nya dia? Luka dia, trauma dia apa sih?
Mungkin dari orang tua sih ya. Mungkin karena kan dulu dia sempat bisa dibilang bukan diangkat sih, tapi lebih tinggal sama kakak dari mama gitu. Karena kan tinggal sama kakak dari mama, terus sama nenek juga, nenek aku gitu. Jadi mungkin jauh dari dari orang tua kandung gitu. Meskipun rumahnya deketan, jadi dia gak seterbuka itu loh, gitu. Oh, umur berapa tuh dia tinggal sama kakaknya? Aku kurang tahu sih, gak ingat juga soalnya kan waktu aku masih kecil. Iya, masih SD gitu. Tahu-tahu dia emang udah di rumah nenek sih sama uak gitu. Dan dia pergi dari sejak umur 16 tahun. 16 tahun deh. Nah, itu sudah melahirkan anak ya pada saat itu? Udah. Jadi dia punya anak umur 15-an. Sekitar itulah. Iya deh. Sekitar. Lupa inget. Oke, jadi memang berat ya perjalanan. Dan itu sempat 5 tahun hilang? Sempat sekitar 4-5 tahun. Pokoknya dari 2011 itu kan. Nah 2015 baru ada kabar dari kabar dia? lagi. Itu pun kabar dari si Uwa itu. Oh. Uwa itu kan tinggal kerja di Kuala Lumpur. Nah ini tuh info dari kakak aku yang lebih deket sama dia yang di rumah itu kan. Itu kan Uwa tinggal di Kuala Lumpur, katanya almarhum itu nyusul ke Kuala Lumpur gitu. Diam-diam si Uwa ini ngasih kontak ke kakak aku yang itu, mau gak nih kontaknya gitu kan. Emang mungkin dari almarhum itu belum ada niat untuk untuk mengabari keluarganya. Lebih dulu gak mau gitu. Mungkin karena emang mungkin karena malu atau mungkin karena ada hal lain lah gitu. Dari situ waktu masih ada BBM gitu kan, BBM gitu atau SMS lah gitu, dicobain lah di P lah, semacam P kayak gitu. Ping gitu ya? Itu masih SMS awalnya katanya, terus sampai tukeran BBM gitu. Nah sering kontakan sama kakak. Sampai dia sempat juga ngirim barang segala gitu. Terus dari situ awal mulanya baik sampai sekarang. Sampai sekarang tuh cuma keluarga juga nggak berani ya buat nanya kapan kamu pulang. Kalau nanya kapan pulang sering, dia juga udah sering banget bilang mau pulang nih, tapi kayak mengulur-ngulur waktu. Kayak 2018 bilang nanti mau pulang ya bulan sekian, nggak jadi. Nanti pas kamu nikah, ke kakak aku kan, nanti kamu nikah aku mau datang ya, nggak jadi. Sampai akhirnya tuh 2021 apa 2020 gitu, waktu 2021 apa 2022 gitu, waktu masih COVID kan. Dia sempat mau pulang juga, katanya nanti kita main ke Dufan, katanya kayak gitu. Ayo katanya nanti aku mau pulang, sampai gak jadi juga. Itu sih. Orang tua kamu gimana? Lihat anaknya pulang tapi sudah tidak bernyawa. Pasti menyiksa banget ya. Apalagi bapak kan, bapak tuh sampai bisa dibilang waktu dikabarin juga langsung kayak kayak anak kecil gitu, kayak enggak gitu, sedih banget, gak nyangka lah gitu, kayak meninggal gitu, bener-bener kayak gitulah, bener-bener histeris. Apalagi setelah mengetahui keluarga bahwa meninggalnya dengan cara yang kalau misalkan meninggalnya karena sakit, masih bisa menerima lah dengan lapang dada gitu. Oh ya udah sakit, mau gimana lagi kan, catat takdir. Cuman ini kan karena ada disiksa sebelumnya. Nah, ada penyiksaan, penganiayaan kayak gitu. Itu sih yang bikin sakit hati. Soalnya kan itu menghilangkan nyawa seorang ibu gitu. Apalagi kan dia punya anak, apalagi anaknya gak punya ayah juga. Itu sih yang bikin sakit hati banget. Sedih ya, berat ya. Dan ini kan kemudian juga sempat viral juga postingan itu di sehari sebelum kejadian almarhumah meninggal gitu ya. Dia posting yang bunyinya ada captionnya, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya, cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya, coangs gitu. Sampai viral yang netizen menganggap ini seperti seolah-olah firasat. Kalian sebelumnya lihat ini nggak, atau setelah meninggal baru kalian? Enggak, aku enggak sih, lihat pas seudahnya aja, pas seudah dikabarin meninggal, langsung gitu, langsung lihat gitu, ada kata-kata enggak juga gitu. Kalau kamu? Kalau aku cuman lihat aja sih, konten biasa aja. Nggak nyangka bahwa. Kirain emang konten-konten pop gitu kan, kayak kan banyak kan yang konten-konten kayak permainan kata gitu ya. Permainan karena kata kayak gitu. Kalau aku sama dia suka gini, perasaan
bikin status galau mulu, nggak galau, nggak seru, tapi kayak cuma buat bikin bercandaan aja, bikin status aja gitu, kayak ya upload aja iseng gitu. Oke. Abis itu kan kemarin hari Senin udah ada rekonstruksi ya? Iya. Kamu hadir? Nggak hadir karena kan di rumah juga lagi sibuk Kak. Oke. Tapi kamu mengikuti? Mengikuti, aku nonton sih videonya. Karena dikirimin kan, banyak yang kirimin juga ini video rekonstruksinya ke WhatsApp gitu. Jadi mau gak mau pasti aku lihat kan itu. Aku ngelihatnya aja tuh kayak, aduh nggak kuat. Aku pribadi belum. Kalau aku udah lihat, tapi aduh aku nggak kuat lihatnya. Karena emang banyak yang ngirimin kan teman-temanku juga gitu kayak. Terus aku bilang kayak, duh aku nggak sanggup lagi lihatnya ini mah. Nggak kebayang kalau jadi dia gimana gitu loh Kak. Aku aja yang lihatnya kayak udah, aduh ini kayak kalau aku udah gak tau lah jadi apa gitu. Apa aja, adegan apa aja yang dikirim pada saat rekonstruksi itu ya? Kalau aku sih lihatnya yang di basement itu ya. Di basement? Iya di basement. Jadi dari KTV dia sudah mulai dianiaya, kemudian naik mobil dibawa ke basement. Di basement ada lagi penganiayaan. Gitu ya? Itu aku nggak nonton full juga sih. Aku cuma lihat yang pas adegan dia udah mau apa sih namanya? Si ceweknya yang meragainnya gitu, kayak mau tiduran di itu sama ada boneka di mobil, yang rekonstruksi ada bonekanya di dekat ban mobil atau apa gitu. Karena aku nggak berani nonton full juga sih Kak. Yang menggambarkan pada saat dia terseret dan sempat terlindas lengannya. Iya. Karena aku kayak, aduh nggak sanggup aku liatnya. Karena aku yang bawa ya Kak. Jadi aku ngebayanginnya tuh kayak, aku lihat almarhum aja tuh kayak udah, lemes banget. Apalagi aku kalau lihat prosesnya gitu Kak. Kayak bakal bener-bener, nangis lagi, kepikiran lagi. Aku sampai stres loh Kak. Mikirinnya gitu kayak, aduh udah aku nggak sanggup. Makanya aku nonton pun nggak full gitu. Kayak cuman lihat selewat, ya udah. Kayak udah lemes aku, nggak sanggup liatnya. Kamu lihat juga ada pernyataan dari ayahnya tersangka gitu ya, yang minta maaf gitu. Dia merasa tidak pernah ngajarin anaknya untuk berbuat kasar gitu. Keluarga lihat? Lihat, kan udah banyak berseliweran kan di media-media nasional gitu. Tapi ada nggak dari pihak keluarga yang pernah datang gitu ke keluarga? Pernah. Itu hari Selasa. Bukan keluarga itu. Oh, apa? Keluarganya dia datang ke rumah sih. Oh, kalau keluarga enggak. Kalau untuk keluarga dia bahkan kayak kontak atau misalkan WA, WhatsApp atau apapun nggak ada kan, atau apapun permintaan maaf nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma di TV itu dong, di media itu, di media itu aja. yang kalian lihat. Tapi secara langsung datang ke keluarga kalian nggak ada. Tapi ada yang datang ke keluarga. Ada. Siapa itu? Ada yang datang ke keluarga, mungkin perantara ya. Untuk perantaranya itu masyarakat biasa, masyarakat Jadi biasa. warga sekitar kalian, kamu kenal? Aku enggak sih. Keluarga kenal? Sama perantaranya itu enggak. Nggak ada. Enggak. Nggak tahu. Jadi orang biasa nih ya. Dia cukup memperkenalkan diri dia, nama saya ini, saya disuruh dari partai ini, bahwa partai ini tuh berteman dengan ayahnya si tersangka. Si tersangka gitu. Katanya memerintahkan gitu dia untuk menawarkan atau katanya mau memberi santunan gitu. Berupa uang dengan nominal yang sangat besar dan tapi nggak sebutin nilainya. Nggak disebutin nilainya, intinya sangat besar gitu. Dengan minta nomor rekening saya gitu kan. Terus tidak boleh tanpa sepengetahuan kuasa hukum katanya gitu. Oh, jadi jangan bilang-bilang ke kuasa hukum. Iya. Oke. Tujuannya ada harapannya nggak dia? Ya pengennya kan dia damai gitu. Terus apa reaksi keluarga? Enggak lah, pasti benar-benar nolak keras. Kita nggak akan nerima perdamaian apapun gitu. Oke. Jadi kamu nggak kenal ini orang siapa, tiba-tiba dia datang, dia ngaku disuruh dari bapak ini, dari partai ini, yang katanya temenan sama bapaknya si tersangka gitu. Jadi ini ujuk-ujuk aja datang gitu ya. Apa perasaan keluarga ketika didekatin dan ada pernyataan seperti itu? Gimana ya, maksudnya kayak marah lah ya. Marah gitu, maksudnya kayak harusnya kalau emang dia benar-benar kayak niat minta maaf, ya udah minta maaf meskipun dalam WhatsApp pribadi atau apapun ya, minta maaf secara langsung, bukannya nyuruh orang gitu, terus malah bilang mau ngasih santunan dengan nominal sekian, terus malah bilang nggak boleh kuasa hukum tahu gitu kan, itu malah
bikin kita makin kesel aja ya. Iya. Tapi Arin menemukan kuasa hukum gitu yang menangani itu gimana ceritanya? Kalau kuasa hukum sih itu dibantu sama sahabatnya almarhum ya. Ya karena itu juga kan suasananya aku juga nggak kepikiran sama sekali gitu. Cuman alhamdulillahnya masih dibantu sama sahabatnya almarhum gitu. Ini aku ada teman gitu, kuasa hukum, kamu bisa didampingi dulu sama dia gitu. Dan ini kamu cukup mengikuti ya. Awalnya kan memang ketika Bang Hotman menyuarakan itu berharap juga bahwa pasal yang dikenakan itu adalah pasal pembunuhan gitu ya, karena bukan cuma sekedar pasal penganiayaan. Iya. Karena ada eskalasinya, peningkatan pada saat penganiayaannya itu. Kamu cukup mengikuti atau keluarga sebenarnya udah nggak kepikiran? Sebenarnya waktu di kantor polisi itu kan sudah ada itunya ya. Ini mau laporannya pasal berapa gitu. Dan memang aku sama pengacara ya. Oh, kamu sudah didampingi pengacara? Iya, sudah didampingi pada saat lapor. Pada saat itu. Aku ngobrol kayak, wah ini masuknya kemana gitu kan? Indikasinya kemana? Karena kan ini ya prosesnya udah kayak gini banget gitu aku bilang. Dan udah ngelaporinnya itu sih Kak. Oke. Jadi pada saat kamu sampai di Surabaya, terus yang kamu langsung lapor polisi itu kamu udah ketemu pengacara? Udah didampingin sih Kak. Oh, udah dibantu karena oleh dibantuin sama sahabatnya itu. Ini keluarga betul-betul nggak menyangka ya berharap pasti akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau berita ini sampai rame, viral, disuarakan oleh Hotman Paris itu nggak kepikiran sama sekali sih. Karena itu viral pun aku masih di jalan bawa jenazah. Jadi aku tuh cuman fokus. Aku ngebuka handphone, cuman kayak saudaraku yang kirim. Ini di portal Sukabumi udah diupload, udah ada yang upload gitu. Aku cuma, aduh, ini gimana? Nanti aku pulang ke rumah. Aku takutnya kan kayak karena di rumah pasti udah banyak wartawan banget kan. Jadinya nanti keluarga terpecah gitu kan, nanti fokusnya gitu. Lagi sedih, lagi ngurusin pemakaman dan lain-lain. Ini orang kayak pengen ngeliput. Ternyata memang begitu, sudah banyak wartawan. Sudah banyak wartawan. Jadi tapi pas subuh-subuh datang itu mereka udah pada pulang. Mereka nunggu sampai subuh. Kata saudaraku, tadi banyak wartawan tapi mereka udah pulang karena mungkin udah terlalu subuh gitu. Jadi pas pagi datang itu belum ada, tapi ketika kita mau proses pemakaman itu udah banyak banget. Di depan rumah, lebih dari 10 orang kayaknya. Dan aku cuma bilang, Mas, tolong banget. Aku pengen pemakaman yang hikmat, aku tidak mau untuk diliput ataupun diwawancara. Kalau Mas mau informasi dan lain-lain boleh hubungi kuasa hukum. Ya. Nanti aku kasih nomor handphonenya. Itu udah aku kasih tuh nomor handphonenya. Tapi ya tetap aja dari jauh di videoin. Sampai sekarang masih. Sekarang juga kalau sekarang kan emang udah 7 hari ya. 7 harian almarhum gitu. Jadi udah ada yang ngeliput juga sih di rumah. Udah ada ya, udah keluarga. Iya. Udah bisa lah gitu. Berikan keterangan. Ya, karena kalau waktu hari pertama banget kan kayak kita masih pusing, masih berduka, masih terpukul gitu. Jadi kalau untuk diwawancara atau ini itulah gitu masih gak bisa gitu. Terakhir waktu umur berapa kamu ketemu sama kakak kamu ini? Berarti itu waktu umur berapa ya? Terakhir ketemu tuh pokoknya sekitar aku kelas 5 atau kelas 6 SD deh. Setahun yang lalu. Iya. Seperti apa sih sosok almarhumah ini? Kalau menurut aku, kalau misalkan kalau di keluarga itu dia orangnya kan pintar gitu. Kalau dibilang baik ya baik. Orang itu benar-benar tegar sih. Terus emang benar tertutup itu ke keluarganya sendiri. Kalau di mata aku ya, Dini itu pastinya baik, pasti asik gitu. Terus dia tuh sayang anaknya, sayang keluarganya. Karena kalau ke aku dia kayak suka curhat lah, suka cerita gitu. Dia kirimin kue ke mamahnya, itu aku tanya, siapa nih yang ulang tahun? Ini Mother Days, kata dia gitu. Terus kayak, nih anak aku pengen jalan-jalan, pengen nonton, udah aku transfer uangnya gitu. Anak aku pengen beli alat-alat sekolah dan lain-lain, udah aku pesenin juga, udah langsung aku kirimin gitu. Jadi emang menurut aku dia pekerja keras untuk anaknya gitu, dan ya sambil bantu-bantu keluarga juga gitu. Gitu sih Kak.
masa-masa kecil kalian kan kamu dekat ya, Iya, iya. makan bareng itu. Apa yang masih kenangan yang kamu ingat banget? Karena kita tinggal di kampung lah ya, yang ada sawah, ada kolam, banyak kebun. Jadi masa kecil kita ya, kita main kayak jalan-jalan di sawah, ngambil keong yang kecil-kecil itu kan, yang bisa dimakan. Terus kadang-kadang manjat pohon bareng gitu berdua. Terus nanti ya main di teras rumah, kayak gitu-gitu sih kalau waktu aku kecil sama dia. Terus kalau lihat foto ini, apa yang sekarang terbayang? Anaknya sih. Kalau lihat foto almarhum, ngebayangin kayak anaknya sekarang mau siapa lagi yang bantuin gitu, walaupun ada kakek neneknya, tapi kan kakek neneknya bukan usia produktif lagi untuk bekerja, sudah usia renta lah gitu. Jadi kayak, aduh gimana nih nanti anak ini masa depannya, ke depannya, kayak gitu sih. Pengen ketemu gitu. Soalnya kan yang paling aku nyesel lah gitu, aku tuh nggak pernah nanya gitu kayak, Teteh gimana keadaannya, baik apa enggak, itu yang aku sesalin gitu. Kayak nggak pernah nanyain Teteh gimana di sana kabarnya gitu, kan aku nggak tahu ya seberat apalah gitu, atau mungkin dia ada alasan tertentu kenapa dia belum bisa pulang, mungkin karena malu udah terlanjur lama gitu nggak pulang, terus mungkin karena ya takut ada omongan dari sana dari situ kan, pasti mikirnya jauh. Jadi aku tetap menghargai alasan kenapa dia nggak mau pulang gitu. Soalnya kan dia anaknya tetap ingat gitu, jadi ya udah kita tunggu aja sampai dia benar-benar mau pulang gitu. Makanya aku tuh kayak sudah nggak ada gitu, kayak bener-bener pengen ketemu sih. Seandainya kamu dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol atau ngomong, mengatakan sesuatu, kamu yang ngomong apa ke dia? Aku sayang sama Teteh sih, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Soalnya kan aku ditinggalin dari maksudnya dari kecil banget, terus aku sebentar banget tinggal bareng. Karena kan dia dari dulu langsung tinggal sama nenek kan, dia nggak serumah lah gitu. Sampai dia SMP pun jadi kurang dekat karena aku masih kecil kan. Sampai akhirnya kan kontakan di WA juga, sekarang udah gede juga kayak agak canggung-canggung sedikit gitu. Pengen ketemu gitu, pengen ya bilang gitu. Jadi saya ke Teteh gitu, cepat pulang, pengen gitu sih. Anaknya namanya siapa? Desta. Kalau Desta tanya gitu, kalian akan menceritakan apa tentang ibunya ke Desta? Gimana ya? Biar dia tahu sendiri aja sih. Saya nggak tega juga gitu. Mungkin kan dia pasti denger ya cerita kayak misalkan, oh ternyata mamanya gini. Apalagi kan kedepannya dia pasti lebih dewasa, lebih ngerti gitu. Gak apa-apa lah, biar dia tahu sendiri aja gitu. Kalau misalnya Desta nanya nih, manggilnya apa kamu, Desta? Teteh. Teteh. Mamaku tuh orangnya kayak apa sih? Kalau aku sih paling bakal ceritain ya kalau mamanya juga sayang walaupun nggak pulang gitu ya, karena pas aku ketemu pun dia bilang kayak kangen sih sama anak aku, pengen pulang karena belum pernah ketemu gitu. Cuman gimana lagi, di sana juga dia kerja gitu kan ya, ekonomi lah, yang kalau ke aku ceritanya kayak, duh aku kalau pulang harus bawa uang banyak gitu, untuk kebutuhan aku sehari-hari juga ya cukup gak cukup gitu, belum aku harus ngasih ke anakku gitu, sedikit-sedikit misalkan ngasih ke orang tuanya kayak gitu. Jadi aku paling bilang kayak ya pokoknya mama kamu tetap sayang sama kamu gitu. Dan dia memang tertutup ya almarhumah itu. Kalian nggak tahu sih dia kerja apa yang sudah dia lalui selama 12 tahun ini nggak ada di rumah gitu ya. Itu ya. Sedih sekali ya. Gak pernah cerita yang sedih-sedihnya sih. Jadi memang ceritanya yang bahagia-bahagia aja gitu. Kalau aku sering lihat dia kayak misalkan dia tuh doyan banget pedes. Doyan banget pedes. Gak bisa dilarang kalau makan pedes. Jadi memang yang senang-senang aja. Kalau kalian bisa ketemu atau papasan sama tersangka nih,
Mama ngomong apa? Kalau aku udah gak bisa ngomong sih Kak, kayak udah mendem gitu ya, tapi gak bisa dikeluarin, kayak kesel, marah, kayak yang pengen misalkan campur aduk lah, pengen caci maki, iya, pengen apa sih di kepala kamu tuh isinya apa sih, yang terpikir sama kamu tuh apa sih, kenapa kamu kayak gitu. Aku waktu ngelihat videonya aja, aku bilang ke sahabatnya ini kayak, kenapa nggak dia angkat? Kenapa nggak cepet-cepet dia bawa ke rumah sakit? Kenapa malah di videoin? Itu reaksi aku yang pertama. Dia kenapa? Kenapa kayak gitu? Jadi, kenapa dimasukin ke bagasi? Iya. Jadi benar-benar udah nggak bisa berkata-kata lah Kak. Jadi udah campur aduk perasaan ini. Mendengar tersangka memvideokan dan masih ada suara ketawa-ketawa. Iya. Ada adegan dia seolah-olah terlihat mencoba memberikan nafas buatan. Kalau di apa sih namanya, kalau di pikiran tuh kayak sekarang ya pengen bener kayak pengen caci maki, pengen mukul balik gitu, pengen gimana gitu. Tapi kan itu cuman di pikiran aja kan, cuman apa sih? Tapi tetep kayak tuh kayak nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya udah gitu. Mau gimana lagi? Lihat video itu juga agak aneh sih. Kok bisa ada yang videoin? Ini video dia yang waktu ngeguncang saudaraku itu yang kasih nafas buatan, kok siapa juga yang videoin ya? Iya. Kok bisa-bisanya gitu Pengen dia. tahu aku Iya. itu siapa yang waktu videoin? yang waktu si pelaku bilang, "Pak ini mati, Pak. Ini mati, Pak." gitu kan. Tapi kenapa dia masih sempet video gitu? Kenapa nggak ikut ngebantu aja apa sih? Iya. Kenapa dia nggak periksa? Ini kenapa? Itu Kenapa dia malah videoin? Kenapa dia bukan bantu untuk ini almarhum kenapa periksa gitu, maksudnya apa kasih penanganan yang lebih cepat kayak atau apa kayak gitu. Aku masih bingung sih kenapa bisa dengan santainya dia memvideokan itu gitu. Masih bingung sih kalau lihat video itu. Jadi almarhumah ini dipukul sejak dari KTV, di lift juga ditendang, dipukul kepalanya dengan botol. Masih lagi dipukul kakinya, ditendang kakinya. Sampai sudah lemes pun juga masih terseret dan masih terlindas. Gitu ya. Kemudian pada saat itu dimasukin ke bagasi, dibawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Kalau keterangannya sih kemarin 40 menit sebelum ke rumah sakit udah gak ada. Jadi pas di rumah sakit nih, ini 40 menit yang lalu udah gak ada. Jadi bisa jadi dalam perjalanan atau pas lagi di basement itu. Yang ada videonya itu. Yang tergeletak. Kalau tergeletak itu dia masih gerak-gerak sih mungkin. Pas udah dimasukin mungkin. Nah itu yang bikin aku sakit hati juga sih. Kenapa gitu dia masih bisa videoin korban gitu dengan dia yang ketawa gitu. Sedangkan di situ korban masih ada gerak-geraknya. Kenapa gak ditangani? Mungkin ya ada kemungkinan kan kalau ditangani lebih bisa selamat. Ya kemungkinan gitu kan, berharap gitu kan. Mungkin ini kalau ditolong lebih cepat bisa selamat. Kenapa malah divideoin ketawa-ketawa? Itu sih yang bikin bener-bener mengiris hati gitu, bener-bener sakit banget. Jadi setiap ngelihat video-video itu tuh emang pasti nangis, pasti gitu, pasti nangis. Dan ini kan juga videonya viral tuh ya kejadian itu. Gimana perasaan kalian sebagai keluarga? Apakah juga berharap ini video udahlah nggak usah disebarluaskan lagi atau gimana? Ya namanya media sosial susah ya. Jejak digital itu kan emang susah. Jadi gimana pun kayak apa sih? Udah diviral, apa sih jangan diviralkan, ya tetap bakalan viral dengan sendirinya gitu. Kayak yang pertama-tama juga gitu kan. Kekuatan netizen gitu. Pasti terus-terusan ke-up lagi, apalagi sang pelaku itu siapa gitu. Oke. Kamu sempat melihat Instagram pelaku tersangka? Sempat. Apa yang aneh dari situ? Waktu itu karena aku cari WhatsApp-nya dia lewat DM itu, Instagram. aku lihat story-nya. Dia tuh bikin story, almarhum tuh punya kura-kura 2. Dia tuh cuman bikin kata-kata, kalau gak ada kamu mereka sama siapa? Gitu. Terus abis itu dia bikin story yang story ya? Bukan feed ya? Story. Bukan di story. Itu story
video kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang gitu deh kalau nggak salah. Aku lupa lah, pokoknya dia bikin story yang bilang kalau Dini ini udah nggak ada gitu. Nah sebelum itu mungkin itu belum terlalu waktu itu aku masih taunya almarhum itu jantung itu. Aku kan waktu berangkat kerja tuh berarti aku lihat di tempat kerja tuh langsung lihat si Instagram si tersangka itu, aku lihat story-nya. Mungkin kan TKK lebih siang ya, jadi udah keburu dihapus. Aku sempat lihat chattingan dia sama almarhum. Oh ada? Dia bikin story, itu aku lupa bilang gitu. Itu dibikin story, nama kontaknya almarhum tuh Bebe gitu, Bebe kan. Terus kayak aku lupa sih chattingannya apa, tapi di situ dia bilang kalau almarhum tuh bilang katanya, masa aku harus mohon-mohon terus gitu sama kamu, kurang lebihnya kayak gitulah, intinya mohon-mohon gitu. Terus si tersangka itu bilang kayak semakin kamu merengek-rengek gitu, kayak aku gak suka gitu. Terus tapi terus yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, kok kamu malah ninggalin aku sih gitu. Lah kan kita besok mau bikin kimchi, kalau nggak salah dia bilang gitu. Benar-benar itu aku lihat sendiri. Tapi mungkin karena saat itu kitanya Nggak bisa masih. iya, kita berpikirnya masih positif kan. Jadi nggak aku sempet screenshot itu. Nggak ada tuh kita kepikiran buat screenshot atau apapun kan. Tapi kita memang hanya melihat aja. Jadi dia yang diduga melakukan, Betul. menganiaya, ada di situ bikin video ketawa-ketawa. Betul. Tapi di story-nya itu ceritanya seolah-olah dia merasa ditinggalkan. Gitu. Betul. Nah, yang sempet yang dia bilang semakin kamu kayak gini, semakin kamu merengek-rengek, aku nggak suka. Ya udahlah, besok kita nggak usah jadi ketemu aja, dia bilang gitu. Nah, terus yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dia bilang, kok kamu malah ninggalin aku sih? Kan besok kita udah janji mau bikin kimchi, gitu. Terus yang kura-kura itu, yang kura-kura itu nggak dihapus. Waktu aku lihat lagi, masih belum di private kayak. Aku langsung nyari tahu kayak. Terus waktu aku dapet kabar bahwa dia itu anak dari anggota, aku langsung searching kan kayak. Oh bapaknya tuh ini, aku langsung lihat Instagram itu masih belum pada di private. Sampai adanya juga aku tahu, si tersangkanya aku tahu Instagramnya sama TikToknya apa. Mungkin dia konten creator juga ya adanya. Itu waktu mungkin kasusnya udah ke up, tiba-tiba langsung di private semuanya. Dari yang kamu lihat itu apa kesan kamu tentang dia, pelaku? Ya kan waktu itu belum tahu juga ya, waktu orang itu kan dikabarin meninggal jam 6, aku lihat jam 8-an pagi. Jadi masih ngira story-nya tuh, oh mungkin dia juga kehilangan gitu. Makanya aku nyuruh ke kakak buat minta tolong ke pacarnya kan. Gimana caranya supaya jenazah pulang gitu. Setelah kamu tahu bahwa ternyata dialah tersangka pelakunya menyebabkan kakak kamu meninggal. Kalau kamu ingat-ingat lagi postingan itu, apa yang ada di pikiran kamu? Emang gila kayaknya sih. Maksudnya kayak, kenapa gitu kayak, suasana, maksudnya kayak dia tuh bisa ketawa, bisa nangis dalam waktu ya itu. Tapi masih bisa milih-milih foto gitu. Iya. Aku juga masih bingung sih. Dia masih bikin story gitu, terus dia tiba-tiba ngevideoin almarhum, terus nangis lagi dengan keadaan korban di bagasi, dimasukin ke bagasi, itu aneh sih. Kiki, Vika, terima kasih sudah sharing cerita. Turut berduka sekali lagi atas kehilangan yang kalian alami. Ini pasti masih berat, sedih, apalagi meninggalnya juga penyebabnya itu juga sangat-sangat tragis. Kalian mengikuti pemberitaannya, tahu dari laporan kepolisian detail apa yang dialami oleh almarhumah di detik-detik sebelum almarhumah meninggal, itu kan rasanya ya itu sakit banget sih Kak. Terima kasih sudah berbagi cerita. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mengikuti. Memang keluarga itu kan, rumah itu sebetulnya memang tempat pulang gitu ya. Dimanapun berada gitu ya. Siapapun yang sedang mungkin ada di perantauan atau apa, ataupun apapun alasannya gitu. Kalau memang keluarga ini adalah masih ada kehangatan, masih ada, kalau di luar sana ketemu hubungan-hubungan yang toksik, nggak usah takut untuk pulang, gitu ya. Nggak usah takut untuk pulang. Ada keluarga yang mencintai di rumah. Betul.
Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.